Tuhan, kita angkat pujian kita yang terbaik bagi Tuhan atas semua yang Tuhan sudah lakukan, pengorbanan Yesus yang sempurna yang menyelamatkan setiap dari kita. Mari angkat suaramu MDC Lampung, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari demi hari Kau sertai kehidupan kami. Kau nyatakan kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu hari demi hari atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas apapun yang kami lakukan. Kau selalu ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama, katakan ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Mari mengalami kebaikan Tuhan, angkat suaramu sekali lagi, katakan ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setia Tuhan, besar setia Tuhan, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari sama-sama kita ambil waktu pada pagi hari ini, angkat kedua tanganmu, kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan sama-sama, angkat suaramu, nyatakan apa yang dalam isi hatimu ke Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Kau hebat Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Tidak ada yang seperti Tuhan.
Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada Tuhan, selalu menopang hidup kami Tuhan, tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kami kagum akan kebesaran-Mu, kagum akan yang sudah Kau perbuat Tuhan, kagum akan kasih-Mu Tuhan. Setiap hari kasih setia-Mu Tuhan nyata atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari lambaikan tangan kita sama-sama sembah. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari MDC Lampung angkat suaramu sama-sama di tempat ini. Tinggikan Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan. Katakan Yesus, Yesus. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus di tempat ini. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami kagum akan kasih-Mu, kagum akan kedahsyatan-Mu Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami bisa ada hari ini itu karena kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami bawa syukur kami, pujian kami, dan kami juga buka hati kami, pikiran kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah saat kami merenungkan firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi setiap dari kami untuk terus maju ke depan, untuk terus beriman kepada Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami untuk terus berjalan di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan setiap dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap kita yang siap menerima firman, sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Boleh kasih salam kiri kanan, bilang Tuhan Yesus dahsyat. Cari 1-2 orang saudara, kasih salam kiri kanan, bilang Tuhan Yesus dahsyat, mantap. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Senang sekali hari ini saya bisa sama-sama bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita melayani Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama di tempat ini. Dan sebelum kita lebih lagi membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, ada satu pujian yang saya rindu kita sama-sama naikkan. Di keadaan mungkin yang beberapa minggu ini saya lihat bertubi-tubi banyak hal yang terjadi atas Indonesia, dan mungkin ada hal-hal atas keluarga Bapak Ibu Saudara ataupun
pribadi lepas pribadi yang kadang-kadang membuat kita bertanya, Tuhan sampai kapan? Kemana kita bisa lari? Kemana kita bisa rasanya menaruh semua hal-hal yang membuat kita putus asa ini? Kita bisa taruh kemana keputusasaan kita itu? Dan di saat itu saya ngelihat semua news-news yang ada dan saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kami perlu Tuhan. Sungguh kami perlu Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita gak bisa, saudara yang percaya boleh katakan amin. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi ada satu pujian yang sama-sama mari kita nyanyikan bersama-sama. Biar menjadi perkataan iman atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari nyanyikan sama-sama. Kami perlukan, amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Saya boleh lihat tangan-tangan yang perlu Tuhan di sini. Kita semua perlu Tuhan, amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala. Mari angkat tangan kita sama-sama percaya, nyatakan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlukan, kami perlu Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Nyatakan dengan iman. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami setiap hari, kami perlu Tuhan. Kami perlu hikmat-Mu, kami perlu tuntunan-Mu Tuhan, untuk menjalani hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sungguh senang hari ini saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Suatu kehormatan, terima kasih Pastor Chris dan semua saudara-saudara yang ada di MDC Lampung. Perkenalkan, nama saya Karen Serona. Saya aslinya dari Jakarta, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bergereja di Revival Worship Church dan sama ini saya melayani sebagai worship pastor di situ juga dan melayani bersama-sama dengan banyak teman-teman saya di Jakarta. Dan juga senang sekali hari ini saya bisa sama-sama dengan Bapak Ibu Saudara kita melayani Tuhan, memuji menyembah Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Nah, hari ini Tuhan ingatkan ke saya dengan hari-hari yang ada, dengan keadaan-keadaan yang mungkin di luar dari kontrol kita secara manusia dan kadang membuat kita menjadi putus asa, ketakutan, rasanya ragu akan apa yang terjadi akan masa depan. Tapi saat segala sesuatu itu mungkin terjadi, saat kita datang kepada Tuhan dan bukan datang kepada manusia, justru Tuhan memberikan kita kekuatan. Yang percaya boleh katakan amin. Kadang-kadang untuk berjalan dengan iman, berjalan dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, akan ada proses-proses dalam kehidupan kita yang kadang akan membuat kita ragu atau takut atau putus asa. Tapi percayalah, maka dikatakan di Ibrani 11 ayat 1 ada di situ. Mungkin dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman itu kita percaya walaupun kita tidak melihat secara fisik, belum terjadi, tapi kita percaya. Itulah kita sebagai orang-orang percaya, menaruh sepenuhnya harapan kita kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, akan melakukan hal-hal yang luar biasa atas kehidupan kita dan sudah melakukannya, dan Dia menjanjikan Dia akan terus ada bersama dengan kita apapun yang terjadi. Nah, walaupun segala sesuatu yang mungkin kita sudah lama doakan, kita sudah lama harapkan belum berubah, apakah kita akan menaruh iman kita sepenuhnya kepada Tuhan atau akan hal sesuatu yang belum terjadi? Saya mungkin pas saya melihat berapa news-news yang ada dan sangat sedih apa yang terjadi ya, atas saudara-saudara kita yang di luar sana, yang di Kalimantan, di NTT dan di Sumatera. Dan di akhir ibadah ini kita sama-sama berdoa biar Tuhan pulihkan segala sesuatu, amin. Dan di situ saya cuma berdoa, saya bilang Tuhan, kami perlu Tuhan. Tapi ada satu bagian yang saya sangat sedih sekali karena banyak sekali yang terjadi bertubi-tubi yang saya bilang, Tuhan sampai kapan? How long? Sampai kapan Tuhan? Dan di situ saya diingatkan Tuhan, datanglah kepadaku, datang. Berdoa. Taruh harapanmu sepenuhnya dalam Tuhan. Taruhlah semuanya dalam tangan Tuhan karena pasti ada sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan di kemudian hari yang akan terjadi dan membawa kemenangan. Yang percaya boleh katakan amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mungkin belum melihat hal-hal yang kita sudah lama doakan belum terjadi, yang lama kita sudah harapkan belum terjadi, jangan menyerah. Kita harus tangguh, kita harus kuat dalam Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah melakukannya di hari-hari yang lalu, Tuhan pasti bisa lakukan di hari ini. Amin. Yang percaya boleh katakan amin. Kalau Tuhan sudah melakukan di hari yang lalu, Tuhan bisa melakukan hal yang lebih luar biasa lagi di hari kemudian. Yang kita harus lakukan adalah terus percaya kepada Tuhan. We should walk by faith and not by sight. Berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang kita bisa lihat. Maka tema dari hari ini yang Tuhan taruh dalam hati saya itu walking by faith. Berjalan dengan iman. Boleh katakan berjalan dengan iman.
Berjalan dengan iman itu apa saudara? Berarti kita kadang-kadang gak ngelihat apa yang kita mungkin sudah lama lakukan, kita kerjakan, dan kita belum melihat hasilnya kadang-kadang, tapi kita harus tetap melakukan yang terbaik. Mari sama-sama kita buka di kitab Yosua ayat 6:1-4. Kita baca sama-sama. Dikatakan, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Mari kita baca sama-sama. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, berserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Di ayat ketiga dikatakan, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Di ayat kelima dikatakan, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan, boleh katakan sama-sama, akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ada satu masa di mana saudara, dalam keluarga saya puji Tuhan mempunyai orang tua yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan sudah lama memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Dan walaupun melayani Tuhan itu begitu indahnya dan luar biasa, tapi banyak tantangannya juga saudara. Dan di saat dimana waktu itu orang tua saya sudah melayani Tuhan sudah hampir 30 tahun lebih, ada proses di mana saya diizinkan saya bisa waktu itu melanjutkan studi dan bekerja juga di Amerika. Dan tiba-tiba orang tua saya telepon saya bilang, oh mama papa ada pelayanan di California, nanti datang ya, nanti mau bawa adik katanya gitu. Oke. Tiba-tiba akhirnya mama saya telepon saya setelah itu. Dia dengan begitu sedihnya telepon dengan saya, mama saya bilang, ini adik lagi kurang baik keadaan. Sangat tidak baik. Adik saya ternyata selama 5-6 tahun terakhir itu, selama saya pergi, itu depresi sangat berat. Karena dibully begitu ekstrimnya, secara fisik pun, secara fisik dan secara mental. Dan itu membuat dia sangat down saudara, sangat down. Dan traumanya luar biasa. Jadi kadang-kadang kalau dipegang orang dia takut. Dan kalau dia berjalan kemana-mana nunduk, murung, harapannya hilang. Kayak orang udah gak ada harapan lah istilahnya. Dan yang bikin lebih, membuat dia lebih takut lagi karena sekolah yang dia pergi itu saudara, ternyata itu sekolah Kristen dan dia jadi kecewa sama orang-orang Kristen. Jadi dia berpikir, oh orang Kristen begini ya ternyata. Jadi dia kecewa. Jadi dia menjauhkan diri dari Tuhan. Dan pada saat itu saudara, pas saya dengar itu kita nangis, kita berdoa. Kami berdua berdoa dan Tuhan pasti. Nah pas adik saya ini datang ke California bersama dengan saya, sudah tinggi, gagah, udah besar. Tapi tetap mukanya murung. Ininya murung, semuanya murung saudara. Murung, kayak gak diajak ngobrol ya. Kayak gak ada harapan, kayak gak ada semangat untuk hidup. Dan pas saat kami pelayanan di suatu gereja, adik saya kalau duduk itu bisa kayak nyantai begini, terus kakinya bersilang besar gitu. Padahal lagi penyembahan, lagi firman Tuhan sampai bilang, duduk yang benar gitu. Karena mungkin udah gak peduli dengan apa yang terjadi, udah gak peduli dengan surrounding yang ada. Dan di situ saudara, saya bilang, aduh Tuhan bagaimana ya Tuhan. Karena kalau orang tua saya bilang, kalau dipaksa gak mungkin, gak bisa. Mungkin Bapak Ibu Saudara
berpikir ya mungkin kadang-kadang anak pendeta kan pasti percaya sama Tuhan. Enggak saudara, kita semua punya proses pribadi lepas pribadi. Orang tua saya bisa memberikan saya moral dan mengajarkan saya tentang Tuhan Yesus dan yang semua hal-hal yang baik tentang Tuhan. Tapi keputusan untuk percaya kepada Tuhan itu harus menjadi keputusan pribadi saya sendiri. Tidak bisa menjadi keputusan orang tua saya, harus menjadi keputusan saya sendiri. Dan begitulah kepada adik saya. Jadi di situ kami berdoa, Tuhan bagaimana caranya Tuhan bisa pulihkan. Tiba-tiba saudara, di gereja yang di California itu, pastornya tahu bahwa adik saya tuh sudah ateis. Ini beneran saudara, adik saya tuh, dia bilang, saya ateis, saya gak percaya apa-apa. Udah gak ada harapan, terus gak percaya Tuhan. Wah itu kita gimana ya Tuhan. Akhirnya pastor yang ada di situ, dia ngelihat mama saya waktu itu melayani juga. Dia datang ke adik saya. Dia bilang, kamu nanti saat mama melayani kamu main gitar ya. Hah? Main gitar gimana? Adik saya suka main gitar. Main gitar ya? Hah? Enggak apa-apa, nanti main gitar bareng-bareng sama teman-teman semua. Dan setelah dari itu, gitar yang dia pakai itu dikasih ke adik saya. Di situ dia ada ngelihat ada benih yang ditabur dari pastor itu bahwa oh semua orang Kristen ternyata gak kayak gitu ya. Ternyata ada orang baik juga. Kok dia baik banget padahal baru kenal. Nah di situ pelan-pelan saudara, hari demi hari dia dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Salah satunya Pastor Michael Gunawan, sangat baik sekali. Pastor Michael pernah datang dan juga melakukan hal yang sama, memberikan dia kesempatan untuk melayani, main gitar juga waktu itu. Padahal waktu itu mungkin secara iman dia masih belum kuat. Tapi diberikan kesempatan dan diajak bicara. Jadi dia menemukan teman-teman yang baru. Pelan-pelan saudara, hari demi hari, tembok yang begitu tingginya itu, tembok hatinya dia yang begitu tinggi, traumanya semuanya, satu persatu kayak Tuhan tuh robohin. Satu persatu Tuhan robohkan. Dan akhirnya saudara hari ini singkat cerita, adik saya melayani Tuhan, mencintai Tuhan dengan luar biasa. Dia sekarang kalau di gereja saudara, kalau dia running media, kamera, sound, kalau gak ada dia kadang-kadang gak jalan saudara segala sesuatu. Boleh kita beri tepuk tangan bagi Tuhan? Dia kadang-kadang lebih sibuk daripada full timer. Karena begitu dia datang pagi-pagi, pulang paling malam. Itulah keajaibannya Tuhan Yesus. Karena kalau keluarga saya melihat, oh kita kan udah mencintai Tuhan, udah melayani Tuhan berpuluh-puluhan tahun, kok adik saya ini kok begini? Tapi saat kita melihat ke Tuhan bukan apa yang hanya Tuhan bisa perbuat, cara kita memandang hidup kita pasti berbeda. Amin. Jadi di kitab Yosua ini kita pun juga bisa lihat bangsa Israel pada saat ini udah 40 tahun lamanya in the wilderness, 40 years in the wilderness. Kekeringan saudara, tidak ada apa-apa. Dan pada saat itu Tuhan memberikan hikmat kepada Yosua untuk apa? Untuk bisa datang ke tanah perjanjian itu harus melewati Yeriko. Dengan apa? Memutari, mengelilingi Yeriko. Di sini dikatakan mereka harus mengelilingi selama berapa? 7 hari. 40 tahun saudara. Mereka kekeringan. Mungkin beberapa dari kita di tempat ini bukan 40 tahun kita lama menunggu. Ataupun ada yang sudah lama 40 tahun menunggu. Tapi tetaplah percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Ya dan amin. Dia tidak pernah berubah. Kalau kita lihat bahwa ternyata bangsa Jeriko ini, kota Jeriko ini bisa dirubuhkan. Temboknya yang begitu besar dirubuhkan. Dengan apa? Dengan iman yang Tuhan, yang Yosua dan bangsa Israel taruh kepada Tuhan. Bahwa dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, kemenangan itu bisa terjadi. Yang percaya boleh katakan amin. Amin.
Jadi ada beberapa hal di sini yang kita bisa lihat. Kalau di ayat pertama dan kedua kita bisa lihat bahwa kalau dalam bahasa Inggris dikatakan see. Padahal sebenarnya bangsa Israel dan Yosua ini belum melihat hal itu terjadi, tapi Tuhan katakan lihatlah. Padahal belum melihat. Tuhan meminta Yosua dan bangsa Israel ini untuk mempunyai iman bahwa kemenangan itu pasti terjadi di dalam tangan Tuhan. Jadi poin saya yang pertama, sama-sama kita mau lihat apa yang kita bisa pelajari di sini. Walaupun 40 tahun lamanya menunggu di kekeringan itu, padang gurun yang begitu luar biasa, dan harus menunggu lagi 7 hari lagi. Dikatakan di firman Tuhan harus terus maju. Keep moving forward. Terus maju ke depan, saudara. Apapun yang menjadi hambatan kita, apapun yang mungkin menjadi masalah kita hari-hari ini, Tuhan pun tahu. Tapi saya percaya Tuhan pasti memberikan kekuatan. Dikatakan di Yosua 6 ayat 7, dikatakan dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Mereka harus terus maju. Maju, maju saudara. Boleh katakan ke kiri kanan, maju, maju. Tuhan tahu kadang-kadang ada waktunya kita di mana berputus asa, sedih. Kita rasanya kehilangan apa yang mesti kita lakukan selanjutnya. Tapi saat kita menaruh semuanya yang kita tahu, yang apa yang kita mungkin rasa kita harus lakukan, tapi kita taruh di dalam tangan Tuhan, Tuhan pasti berikan hikmat. Tuhan berikan ketenangan untuk kita bisa melakukan segala sesuatu. Yang kedua yang kita bisa lihat dari cerita ini bahwa Yosua dan bangsa Israel ini, mereka taat akan hikmat Tuhan. Taat kepada hikmat Tuhan. Obedience to God's wisdom. Obedience itu apa? Artinya kita dikatakan, oke, kamu harus melakukan ini. Oke Tuhan. Kamu harus melakukan ini. Oke Tuhan. Oke Tuhan. Apapun yang terjadi kita bilang, oke Tuhan. Walaupun gak gampang, oke Tuhan. Walaupun gunung itu belum berpindah, oke Tuhan. Walaupun segala sesuatu belum berubah, oke Tuhan. Itu obedience. Obedience yang kita taruh sepenuhnya kepada Tuhan. Dan obedience yang kita punya akan hikmat Tuhan. Kalau kita lihat di kitab ini, di cerita ini sangat spesifik apa yang mereka harus lakukan untuk mendapatkan kemenangan itu. Apa yang mereka harus lakukan sangat spesifik. Tuhan kasih instruksi. Kita memang harus berjalan dengan iman. Tapi kalau kita berjalan dengan iman tanpa berjalan dengan hikmat Tuhan, hilang arah kita. Pasti hilang arah kita. Moving forward with faith is as important as moving forward with wisdom. Maju ke depan dengan iman yang kita pegang teguh kepada Tuhan, itu sama pentingnya dengan memaju ke depan dengan iman yang teguh, yang percaya akan hikmat Tuhan juga. Obedience itu active trust. Artinya apa? Kepercayaan kita kepada Tuhan yang aktif. Seperti tadi, iya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Dan selanjutnya yang kita bisa lihat dari cerita ini apa? Kita harus terus menantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Karena dikatakan di ayat 10, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku akan mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Mereka harus menunggu
tidak boleh berkata satu kata pun, saudara, selama 6 hari. Sampai pada waktunya di hari ke-7 mereka bersorak-sorai. Banyak dari kita di tempat ini rasanya, Tuhan sampai kapan? How long? Aku harus diam seperti ini. Rasanya tidak bisa melakukan apapun. Atau tidak bisa mengkontrol situasi masalah yang ada di depan, gak bisa dirubah. Yang saya bisa lakukan cuma, oke, taat dengan apa yang Tuhan percayakan dan berdoa. Lakukan bagian saya dan berdoa. Lakukan bagian saya dan berdoa. Itu gak gampang, saudara. Sangat tidak gampang. Saat segala masalah dalam keluarga saya yang seperti tadi itu, banyak hal yang lain juga, kami cuma bisa beriman, Tuhan, saya mau pegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami secara keluarga. Ada Roh Kudus-Mu yang akan menuntun keluarga kami. Di Yesaya di 40:31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Boleh bilang, katakan kekuatan baru? Katakan sama-sama, kekuatan baru. Saat kita menanti-nantikan Tuhan, ada kekuatan yang baru. Karena apa? Kita menantikan Tuhan, bukan apa yang Tuhan bisa lakukan. Amin. Bukan hanya apa yang saya bisa dapatkan dari Tuhan, bukan hanya mujizat apa yang saya bisa dapatkan, tapi yang kita nantikan itu Tuhan. Dan disitulah ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Dan yang keempat yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini di ayat 20 dikatakan, lalu bersoraklah bangsa itu dengan sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka boleh katakan sama-sama, runtuhlah. Sekali lagi katakan, runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saat mereka memuji Tuhan, memuji menyembah Tuhan, hal yang mustahil itu, tembok yang sangat tinggi itu runtuh. Runtuh, saudara. Walaupun belum terjadi, mereka bersorak-sorai, berteriak memuji Tuhan. Artinya apa, saudara? Pujian yang kita naikkan ke Tuhan itu adalah tindakan iman. Pujian yang kita nyanyikan ke Tuhan itu tindakan iman, saudara. Tuhan, apapun yang terjadi belum berubah, aku akan terus memuji Tuhan. Akan terus menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi akan memuji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Itu keputusan pribadi lepas pribadi, saudara. Tuhan tahu kita punya kelemahan. Tapi mau gak kita mau menyerahkan semua kelemahan itu, kekurangan kita itu, kesedihan itu ke dalam tangan Tuhan, dan kita memilih untuk menyembah Tuhan, bersyukur, membawa semua itu menjadi persembahan bagi Tuhan. Tuhan, aku perlu Tuhan. Tuhan, kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau, Tuhan. Maka runtuhlah tembok itu. Mungkin di sini kita bisa lihat, saudara, bahwa bangsa ini tidak punya mungkin senjata-senjata yang ada untuk bisa mengalahkan kota itu. Tapi senjata mereka apa, saudara? Pujian, penyembahan, pujian yang mereka naikkan kepada Tuhan. So praise is our weapon. Pujian yang kita naikkan ke Tuhan itu senjata kita untuk mengalahkan iblis, untuk mengalahkan hal-hal yang tidak baik itu. Untuk menjadi senjata untuk kita bisa menang. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Pujian itu senjata untuk kita bisa menang bersama dengan Tuhan. Jadi hari ini, saudara, marilah kita terus maju. Terus maju bersama dengan Tuhan. Terus taat akan hikmat Tuhan yang Tuhan berikan lewat firman-Nya.
saat kita bersaat teduh, saat kita mengambil waktu pribadi lepas pribadi untuk berdoa kepada Tuhan, taat dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan mempercayakan kita dengan hal-hal pekerjaan, keluarga, apapun yang kita lakukan, itu sudah berkat yang luar biasa sekali. Jadi kita mari sama-sama jalani hidup dan berkat yang Tuhan sudah berikan dengan penuh rasa syukur. Dan kalau banyak dari saudara di tempat ini masih menanti-nantikan sampai kapan Tuhan, nantikanlah Tuhan. Di Alkitab dikatakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan semuanya akan ditambahkan. Kita harus cari Tuhan dahulu saudara. Jangan cari hanya apa yang kita bisa dapatkan, tapi carilah dulu Tuhan. Dan sambil kita menjalani perjalanan iman kita itu, perjalanan iman kita hari demi hari, mari sama-sama kita memuji menyembah Tuhan lewat kehidupan kita, lewat saat kita sama-sama menyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Dan biar hidup kita itu menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin.